Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1 akan membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca yang berisi air. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Getsa Zahira Sofa nomor urut 12. Saya Ademelia Anugrah Muksin nomor urut 1. Saya Alia Isak Putri nomor urut 4. Dan saya Syifa Isyanira Kasim nomor urut 34. Jadi langsung saja kita membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Kita mulai dari gelas pertama. Langkah awal, masukkan 2 jari ke dalam gelas, lalu aduk. Setelah itu, putar jari mengelilingi pinggiran gelas. Lakukanlah hal yang sama pada gelas kedua, ketiga, dan keempat. Pada percobaan pertama, dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air menghasilkan suara yang lebih lemah dan lebih berat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring dibandingkan percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang bersih 3/4 air terdapat kolom udara, karena itulah suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring dibandingkan gelas pertama. Pada percobaan ketiga, gelas yang bersih 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dibandingkan percobaan-percobaan sebelumnya. Dan pada percobaan terakhir, gelas yang berisikan 1/4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dibandingkan 3 percobaan sebelumnya. Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih lemah dan lebih berat? Itu karena tidak terdapat kolom udara pada gelas yang berisi full air, karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih lemah dan lebih berat. Lalu pada percobaan kedua, gelas yang berisi 3/4 air menghasilkan suara yang lebih nyaring dibandingkan percobaan pertama yang berisi full air. Mengapa pada percobaan ketiga suara yang dihasilkan lebih nyaring dan lebih besar daripada percobaan-percobaan sebelumnya? Karena pada percobaan ketiga, kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar daripada kolom udara yang terdapat pada percobaan pertama dan percobaan kedua. Itulah mengapa suara yang dihasilkan lebih keras dan lebih nyaring daripada percobaan sebelumnya. Mengapa pada percobaan keempat, suara yang dihasilkan lebih nyaring dan lebih jelas daripada percobaan-percobaan sebelumnya? Karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/4 air lebih besar daripada gelas-gelas sebelumnya. Itulah mengapa suara yang dihasilkan pada gelas percobaan keempat lebih nyaring dan lebih besar daripada percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sumber getarnya adalah gelas yang disentuh. Peristiwa yang dialami udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Semakin besar kolom udara yang terdapat pada gelas, maka semakin nyaring pula bunyinya. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai hubungan percobaan-percobaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan resonansi. Resonansi ialah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari keempat percobaan tadi yaitu besar kecilnya volume air dalam gelas dan besar kecilnya kolom udara dalam gelas mempengaruhi besar kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara dan semakin kecil volume airnya, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin besar dan semakin nyaring. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil kolom udara dan semakin besar volume airnya, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil atau semakin berat. Itulah tadi hasil praktikum kami mengenai pembuktian resonansi terhadap gelas kaca. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.